Ibu mestinya, halo. Ketika saya tanya, apa yang Ibu ketahui tentang rawatib? Apa kata Nabi maksudnya? Maksudnya barang siapa yang dia menjaga rawatib 12 rakaat, dia menjaga itu berarti apa, Bu? Bukannya sekali melakukan, tiap hari dia jaga betul jangan sampai lepas. Maka di akhirat nanti Allah akan bangunkan rumah atau istana di surga. Ya. Ya, rawatib 12. Kalau tidak 12 rakaat, paling tidak yang 10. Kalau yang 12 rakaat berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang 10 berarti yang zuhur sebelum zuhurnya 2 rakaat. Tapi dia jaga betul. Gimana mau jaga yang rawatib? Lawang dengar azan aja kaget. Sudah tahu mau azan malah marut-marut, nyuci-nyuci, goreng-goreng, nyetrika-nyetriki. Ya gimana? Ya Allah, ya Allah. Bu, orang yang betul-betul menjaga salat, dia ngerti nih, 5-10 menit lagi ini mau azan, diambil air wudhu. Dia menyiapkan diri. Jangan seperti tadi. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan, malah tadi morat-marut, mepas-mepes, nyuca-nyuci, goreng-goreng, nyetrika-nyetriki. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Yang 10 berarti ya termasuk rawatib. Ya. Cuman kalau yang 10 berarti zuhurnya dia 2 sebelum zuhur. Sama. Ya. Enggak. Ini yang penting. Ya. Ya Allah alam. Jadi makanya paling tidak kalau nggak bisa yang 12, Rasul kasih keringan kita yang 10. Pahalanya sama. Ya. Yang bagus kan dan yang mudah dia jaga nih loh. Menjaga itu apa? Berarti setiap hari dia betul-betul berusaha melaksanakannya. Ibu tadi kalau yang 12 berarti ibu 4. Kalau ibu nggak bisa yang 4, 2. Kalau nggak bisa, istighfar. Enggak, maksudnya kalau 4-2 itu tetap 2 salam pelaksanaannya, nggak langsung. Nah, cuman kalau kita nggak bisa ngambil yang 4, paling nggak 2, ya 10 gitu loh Bu. Kan 10 itu jadi kan yang sebelum zuhur 2 rakaat. Kalau yang 12 kan berarti yang gitu loh Bu. Ya. Yang number 7. Iya sebelum 7 berarti 6. Padahal aku keliru. Duha. Ibu sholat duha yang lebih sering kadang-kadang yang 2 atau yang 4? Enggak, ini benar semua, boleh aja. Cuman yang lebih sering ibu lakukan yang 2 atau 4. Kalau ibu melakukan yang 2, timbul pertanyaan, itu sejak tahun berapa yang 2 itu? Berarti enggak ada peningkatan. 2015 2, sekarang 2026 masih 2. Ya Allah, ya Allah. Kalau mulainya dari 2005 berarti udah 21 tahun 2 aja gitu. Terus kapan meningkatnya? Udah rajin ngaji, sholat juga masih angop, ada loh Bu. Sudah rajin ngaji tapi sholat masih angop. Allah. Sholat subuh ada lagi tuh. Alhamdulillah. Allah.
Ya nggak boleh. Ditahan. Kalau mau tahan. Tapi ya? Maksudnya? Enggak gini. Pengertian qadha itu begini. Secara umum Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan nanu numaru biqada'i siyam wala numaru biqada'i shalah. Kita ini kata Ibunda Aisyah, kata Nabi, perintah Nabi apa? Hanya diperintahkan untuk mengqadha saum puasa, tidak mengqadha salat. Pengqadhaan salat ada kecuali. Nah, enggak apa-apa ya, punya. Sedikit. Qadha salat contohnya ibu-ibu sekarang kan azan zuhur jam 12 kan? Ibu jam setengah 1 atau jam 1 datang tamu tapi ibu belum sholat. Maka ibu wajib qadha sholat ibu ini. Ibu jam setengah 1 atau jam 1 datang tamu tapi ibu belum sholat. Maka ibu punya hutang 1 sholat, ini wajib diqadha. Paham gak maksudnya? Kalau udah paham nggak tak jelasin? Jelasin apa enggak? Cius. Bu, ini contohnya, ibu kan duhur jam 12 misalkan ya. Ibu kedatangan tamu. Setengah 1 atau jam 1 ibu belum sholat, maka ibu punya utang qadha sholat, yaitu sholat duhur ini. Kedatangan tamu maksudnya datang bulan. Ya ini bukan untuk ibu, ini untuk anak-anak ibu, untuk cucu ibu, untuk mantunya ibu. Emang bu masih? Ini kan contohnya, ya. Asalkan berarti jangankan sampai setengah jam. Halo, misalkan bu, misalkan ya datangnya itu jam 12:04. Jangankan lebih, pokoknya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah la ilaha illallah 5-10 menit kemudian datang tamu, ibu punya utang. Kalau belum Nah tadi kan tanya, gimana Ustaz cara mengqadhanya? Nanti ketika bersih. Nah ya. Ini ketika bersih ya tergantung. Ibu seminggu, ada yang 10 hari. Yang 8 hari juga ada, yang 4 hari juga ada. Ya tahu lah. Saya nggak ngalamin, tapi saya tahu. Lah, saya kan anaknya 4 putri, tambah istri saya jadi 5. Itu beda-beda. Ada juga pas bareng. Iya. Nah, cara nih, ibu. Halo, ini penting sekali. Mungkin bukan untuk ibu-ibu ya, kecuali ibu-ibu yang di bawah 50 mungkin masih. Yang 50 juga masih. Ada 50 masih sholat. Ya, gimana bu tadi cara qadhanya? Ini mohon maaf banyak juga yang belum ngerti. Cara mengqadhanya ketika 3 atau 4 hari atau 5 hari atau 1 pekan bersih ya. Tadi utangnya duhur kan misalkan. Ibu 1 pekan itu ternyata bersihnya di maghrib. Setelah mandi janabat, ibu sebelum sholat maghrib maka ibu tebus itu sholat duhur itu. Ya, mau waktunya ba'da isya juga tetap nggak pengaruh karena itu yang harus didahulukan. Memang sebagian ulama, ya, iya cuma 1 aja. Kan selebihnya nggak kena wajiban. Maaf lah bu, berapa banyak wanita jam setengah 1, jam 1 dia, mohon maaf ya, datang men itu atau datang tamu itu, alhamdulillah aku nggak sholat katanya.
Padahal dia aturan punya hutang sah. Ini kan ilmu, Bu. Mana? Enggak. Kan asalnya udah kewajibannya kan kalau sudah haid kan kena. Makanya mohon maaf. Kalau tamunya datangnya sebelum azan, enggak pengaruh. Ya, pokoknya asal telah azan 5 menit, 10 menit, 15, apalagi lebih dari itu sudah kewajiban. Apa rahasianya? Rahasianya adalah agar kaum wanita terutama menyegerakan panggilan sholat. Jangan seperti tadi, dengar azan malah kaget. Paham ya? Nanti anak ibu, cucu ibu, atau mantu ibu belum ngerti, kasih tahu. Itu caranya. Ya? Bukan, tadi dari Fatimah tadi doa. Ini dari Bunda Aisyah, dari keumuman tentang nahnu ma'ruf bi qadai siam. Kita kaum wanita terutama diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Nah, pengqadhaan sholat kecuali ada kasus lupa. Ibu pernah lupa? Sering nggak? Ih, serem banget kalau sering. Anda mewakili ibu-ibu yang lain. Ini seneng banget. Bu katanya, Ustadz aku baru dengar, baru ngerti. Gimana yang dulu-dulu? Masya Allah Bu, Allah maafun, Allah mengampun, Allah maha penyayang. Ibu nggak boleh nggak, ibu tidak harus mengkodok lagi. Kenapa? Cukup menebusnya dengan 3 hal. Istighfar, memperbanyak amal ibadah kebaikan, sholat sunnah, pokoknya perbanyak amal kebaikan secara umum, dan sedekah. Itu saja. Alangkah beratnya pupuk, lawang yang ada ini aja kadang-kadang masih keteter. Itulah, karena itu kan belum, dan Allah tidak membebani hambanya kecuali setelah hamba itu ngerti ilmu. Nah, artinya apa? Kalau baru ngerti, bahkan makanya kemarin-kemarin abailah gitu, entah puasa, entah sholat, ya sudah tadi banyak istighfar, perbanyak amal kebaikan ibadah dan sedekah. Tutup buku Bengkulu Semarang. Itu kasih sayang Allah. Alangkah beratnya bu kalau ibu, aduh, kayak itu ngaku dulu waktu gadis saja kayaknya banyak banget. Jangankan gadis Ustadz, wong udah gak gadis saja kadang-kadang juga malas sholat ada. Wong sampai sekarang aja ada yang masih malas sholat. Mana? Ustaz, itu ibu ya, paham ya? Itu yang dimaksudkan mengqadha sholat. Ibu ketiduran maghrib, tidur maghrib. Dalam mimpi perasaannya sudah terpisah. Ingatnya jam segini nih. Ya Allah, kok tadi malam belum sholat? Ya sekarang ini nebusnya. Itu cara mengqadhanya. Bahkan ibu cerita ya. Pas cerita tapi ya Allah, berarti aku setahun yang lalu aku nggak sholat. Padahal dapat ilmunya. Ya saat ini nebus. Jadi tidak memandang waktu. Iya. Itu. Iya. Enggak waktu tadi hutangnya kan zuhur. Belum bersihnya belum tentu zuhur juga kan. Bahkan bersihnya boleh jadi di isya. Maka sebelum sholat isya, memang ini ada 2 pendapat. Sebelum isya yaitu qadha dulu. Ya, tapi ada yang mengatakan tetap boleh isya dulu. Itu hanya bagian pendapat, tapi intinya tetap mengqadha. Intinya orang yang melahirkan, hitung aja pun. Ketika dia melahirkan belum masuk sholat, selesai. Ya, kan sebelum melahirkan misalkan dia Allahu Akbar, keringanannya dia dalam keadaan berbaring kan dia bisa sholat. Ya itu tergantung. Loh, kalau dia misalkan sebelum melahirkan itu dia sudah wudu, kalau dia keluar selesai. Itu pun
tadi kalau dia keluar, yang misalkan darahnya pecah, tubannya misalkan, ya, dia kan tidak kewajiban sholat. Dihitungnya tadi, andaikan sudah waktu sholat, cuma satu sholat juga. Yang dia sebenarnya tidak kena kewajiban. Coba alangkah bebannya kalau setiap sholat, aduh ya Allah, gitu ya. Itu keringanan yang Allah berikan. Mohon maaf, ini kan ilmu yang masih banyak belum tahu di kita. Gitu ya, ya. Ya, makanya kalau mainnya dia sebelum azan selesai, nggak ada beban, nggak ada kewajiban. Tapi kalau mainnya setelah azan, berarti dia kena satu kewajiban. Ya satu itu aja. Jadi tidak selama hari yang meninggal itu. Ya. Ya. Baik, sebelum waktu ibu mendahulukan sholat yang belum waktunya. Oke. Nggak perlu, sebetulnya ibu nggak perlu sholat lagi, cukup sekali itu aja. Ya kan sudah lakukan. Al-amr ma'roh, perintah itu sekali. Apa yang ngulangin? Kan ibu sudah jalankan. Ibu ragu, khawatir, nggak boleh. Itu kan ada 3 sahabat, masalah tayamum kan, nggak dapat air itu kan. Yang sholat, yang satu ngulangin lagi, yang nggak ngulangin malah dapat 2 pahala, yang ngulangin malah 1. Ya, orang meninggal. Ya. Nggak perlu diqadha. Yang qadha itu kalau orang tua saum aja. Tadi kata Ibunda Aisyah tadi kan, kami diperintahkan untuk mengqadha saum, puasa, tidak sholat. Kasus sholat seperti tadi itu. Yang ke number 7, apa yang hendaknya kita lakukan kebaikan? Salawat Nabi sudah tadi? Sudah. Yaitu banyak zikrullah dan zikrul maut. Zikrullah ditambahkan dengan zikrul maut. Ya, banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Enggak apa-apa. Ini poin. Tadi kan poin 4 juga isinya 5. Ya. Kenapa Bu? Hanya ingat mati, kalau tidak dikembalikan kepada Allah kan tidak akan manfaat gitu loh Bu. Kenapa Bu? Diulas kembali zikrullah dan zikrul maut ini. Mestinya mengingat kematian itu dikembalikan juga kepada Allah gitu loh. Ini penguatan saja. Zikrullah dan zikrul maut, banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung itu saking banyaknya, saking sedikitnya. Baik, itu dihitung sudah 11 lebih ya Bu ya. Kemudian thalabul ilm. Ya, menuntut ilmu, menimba ilmu. Bermajelis ilmu. Yang ke 9. Duha sudah, rawatib sudah, qiraatil Quran sudah, tahajud sudah. Mendoakan orang lain juga sudah. Thalabul ilm sudah. Mengingat kematian, ingat zikir dan mengingat kematian sudah. Yang ke-9? Yang ke-9 adalah yaitu as-shadaqatu fi waqti subhi. Nah, ternyata ini Bu, sedekah waktu subuh itu jangan Ibu memahami kaku. Intinya sebetulnya usahakan setiap hari Ibu keluarkan sedekah. Boleh jadi nih Ibu di rumahnya ada kencerengan itu kan, ya.
Boleh jadi ibu masukkannya setelah sholat subuh, boleh jadi sebelum subuh, boleh jadi waktu dua. Walaupun ibu memberikannya 1 pekan kemudian, 2 pekan kemudian tidak masalah. Tapi membiasakan, yang dinilai itu membiasakan sedekah setiap hari. Bentuknya nggak mesti ibu cari orang kemana-mana. Masukkan dulu misalkan ke kotak ibu, kancrengan itu tadi. Nah, soal memberikannya apa 1 pekan, 1 bulan tidak masalah. Tapi pembiasaan diri ini intinya sedekah itu di waktu subuh. Itu. Jadi nggak mesti sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Intinya di hari itu bersedekah. Untuk sedekah catatannya cuma 1, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Nggak dibalik, memang begitu. Yang ke 10, coba gantian dong, masa aku terus. Tadi giliran 1 baru 1. Yang ke 10 apa? Tiap hari loh Bu. Ini kan 10 kebaikan, 11 kebaikan kan? Ya puasa sunat, tapi ini yang kayaknya setiap hari, keseharian. Silaturahmi tiap hari. Sakit terus tiap hari temannya. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Saya kasih waktu pura-pura mikirnya. Itu kan spontan sekali waktu. Zikir pagi dan petang. Iya, itu yang ke-10 betul. Nah, berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Ya Allah. Ya, jadi yang ke-10 adalah melazimkan zikir pagi dan petang. Hadiahnya ambil sendiri di rumah ya Bun. Yang ke-11. Yang ke-11. Yang ke-11 apa? Dari M. M-nya boleh menyenangkan keluarga. Amin. Jadi menyenangkan keluarga itu tiap hari Bu. Jangan ngeselin. Buat jantungan. Contohnya nyenengin keluarga. Contoh bilang, alhamdulillah Pak, kalau masih punya suami, alhamdulillah Pak, aku bersyukur punya suami sebaik kamu. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi penghuni surga ya Pak ya. Kan enak Bu. Ustaz, kalau suaminya belangsat gimana? Kalau suaminya belangsat, ibu kalau baca Quran itu suami diruqyah. Gimana Ustaz ngeruqyah suami ini ketika ibu baca Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, kalau dia marah kan, kamu kok gitu mah? Pas syaitan gak ngeliat aku. Papa aja yang kesinggung kali. Menyenangkan orang artinya apa? Kalau seorang istri memasakkan yang enak. Memasakkan untuk suami itu ibadah nggak Bu? Masakin untuk suami ibadah apa enggak? Enggak. Kalau sambil ngedumel, ya Allah, masak terus. Itu kalau sambil ngedumel, nggak jadi ibadah, capek. Atau sambil masak lagi, masak terus. Kita yang capek, dia yang itu kan ngedumel. Pernah? Sambil masak ngedumel pernah? Alah, ingat, coba ingat.
Ya udah, kalau nggak pernah kenapa harus marah? Jadi tunjukkan wajah gembira sama suami, sama anak, sama istri. Begitu, assalamualaikum. Kayak zaman dulu gitu loh Bu ya. Zaman dulu tuh kalau, aduh harmonis banget ya. Kalau udah lama nggak ketemu, langsung ketemu, sambutlah tanganku ini. Astagfirullah. Yang ke-11. Oh iya, sudah ya. Yang ke-12. Alhamdulillah selesai. Gimana Bu? Iya, terutama empat terbilang tadi. Empat terbilang tadi kan saru huruf, ya, saru huruf tadi kan, ya, Dzulhijjah. Cuma nanti kalau di Muharram Dzulhijjahnya ini kan amalannya ada tambah lagi seperti haji, ya puasa, seperti kurban, Dzulhijjah. Secara umum Nabi begini, ada dua hadis. Satu hadis mengatakan, sungguh Rasulullah, kata sahabat Nabi, saya lupa, Rasulullah di bulan Rajab itu, hadis ini perhatikan, Rasulullah di bulan Rajab, aku temukan Rasulullah di bulan Rajab selalu berpuasa, hampir tiap hari berpuasa. Tapi hadis yang lain atas sahabatnya juga, aku waktu bulan Rajab dengan Rasulullah hampir tidak pernah berpuasa atas sekali waktu. Intinya berpuasa di bulan Rajab boleh-boleh saja, baik-baik saja, tapi tidak usah mengkhususkan kalau sampai 3 hari sekian, sekian, itu yang dhaif, itu yang palsu, kan gitu kan. Barang siapa yang dia berpuasa Rajab 10 hari beruntun, maka baginya surga, ada kan gitu? Nah itu tidak ada. Palsu, bukan dhaif lagi. Yang lain, kalau dhaif itu lemah, kalau banyak itu boleh diamalkan malah. Tapi kalau palsu, di kitab palsu aja nggak ada. Palsu, ya sekali. Nah ini malah benar. Barang siapa yang dia membaca ayat kursi sebanyak 277 kali tanpa nafas, yakin mati. Coba deh. Baik ya, kita berdoa yuk. Ya. 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 Nggak apa-apa, memberikannya nggak apa-apa. Sedekahkan udah ambil lagi, itu kreatif banget ya. Gak apa-apa kalau kita ambil, kita ganti sama. Iya, pada Allah pas kirimannya agak terlambat gitu ya, ambil namanya ya, kalau bisa ya ganti. Enggak, kalau itu kelewat kreatif banget. Bu, dan ingat ya, sedekah itu tidak harus dengan uang. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Diperhatikan, sedekah itu tidak harus dengan uang. Ibu kalau memang nggak punya uang, boleh sedekah dengan dolar atau real. Jadi kalau nggak punya uang boleh, Bu Evi, dolar atau real bagus itu. Jadi kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Lebih-lebih ini kita juga menyiapkan diri untuk menyambut sebentar lagi kita Ramadan. Maka maksimalkan amal-amal tadi, jauhkan keburukan musibah. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 11 amalnya untuk di bulan Rajab dan 4 bulan haram itu yang pertama menjaga sholat, lalu yang kedua qiyamul lail, yang ketiga salawat Nabi, yang keempat zikir doa, tilawat Al-Quran, lalu mendoakan orang lain. apa? Mendoakan orang lain.